wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala man Al-Fatihah min niyatil qutuwal munawwar rasul salahil qalbi wal jasad wal badal sila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyati wa ahli baitil qadmain summa hadratin jamil muslimin wal malaikati wal qadmin wal ulama al amilin wal awliya salihin wa walidina wa masyayikhina wa anzamin uquq alaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat hadratin imam Syekh al-Islam Qutbul Da'wah al-Irsyad al-Habib Abdullah bin al-Haddad al-Khadim al-Syafi'i Sanhadat Muhammad Sanhadat Al-Ihtihad Syai'ulillahi lahum al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma ya man kulli umuri kulliha bi yadihi wa ilayhi yaj'al amra kullu ya fatah ya alim ibta'ana ya badan kariman ya fatah ya alim ya fatah ya alim Nawaina ta'aluma ta'lim at-tazakkur wa tazkir wa nabal intiba wa ibadat wa istibadat wa hasanat musuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalat ala al-khair ibtiqa'an min illahi wa qurbihi wa salihi nawaitu itikad Hadratul Mukarramin yang saya hormati pada jemaah hadirin sekalian khusus pada segenap takmir Masjid Nurul Hikmah Ketua DKM Bapak Haji Suwarno beserta takmir masjid yang sama-sama kita hormati daripada pewakaf keluarga besar pewakaf Masjid Nurul Hikmah Bapak Madi juga keluarga yang lainnya yang sama-sama kita hormati para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasr Diniyah wal wasaya al-imaniyah. Masih membahas hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan jihad fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'unu bidaril amin ila an qala wa bihi wa ilaihi an qala wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa, barang siapa yang menginfakkan hartanya, nafaqatan, dengan suatu infak fi sabilillah, yang dengan uang tadi digunakan untuk keperluan berperang di jalan Allah, kutibat, maka akan dicatat lahu bagi orang tadi apa sab'u mi'ati di'fin, 700 kali lipat daripada apa yang dia infakkan. Kalau dia menginfakkan 1 juta, maka akan diganti, ditulis pahalanya menjadi dia berinfak 700 juta. Kalau dia berinfak 1 miliar, maka pahalanya akan dicatat dia berinfak sebanyak 700 miliar. Jadi sangat besar sekali keutamaan berinfak di jalan Allah, termasuk di dalamnya adalah jihad fisabilillah. Di hadis yang lain maknanya sama tentang berinfak fisabilillah. Wa ruya anhu, dan diriwayatkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man anfaqa 'alal ghazi, barang siapa yang berinfak atas ghazi kepada orang-orang yang berperang, walam yakzu, dan dia tidak ikut berperang, dimodalin senjatanya, dimodalin pakaian perangnya, dimodalin kendaraan perangnya, maka falahu bagi orang tadi bikulli dirhamin, dari tiap-tiap dirham yang dia keluarkan
sab'umi'ati dirhamin, 700 dirham. Apalagi dia berinfak dan dia juga ikut dalam peperangan tadi, lebih besar lagi pahalanya. Wa man anfaqa ala nafsihi, dan barang siapa yang berinfak atas dirinya fil ghazwi, di dalam peperangan, falahu, dan dia pun ikut dalam peperangan, maka bagi orang tadi bikulli dirhamin, bagi tiap-tiap dirham, sab'umi'ati alfi dirhamin, 700.000 dirham. Satu dirham yang dia infakkan fisabilillah dan dia ikut berperang juga di dalamnya, maka dia akan mendapatkan keutamaan satu dirhamnya tadi dibalas pahala 700.000 dirham. Jadi sangat besar pahala berinfak jihad fisabilillah. Dan seseorang yang ikut berperang juga akan mendapatkan keutamaan yang besar. Di antaranya ada orang yang jaga di garis perbatasan, garis depan. Walirribati fisabilillah, barang siapa yang ikut berperang, berjaga di garis depan, fadlun azimun, memiliki keutamaan yang besar. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang ikut berperang, berada di garis depan, dia berjaga-jaga. Pastinya pada hari-harinya pun dia tetap melaksanakan ibadah, yaitu sholat dan yang lainnya. Ribatu yaumin, satu hari yang dia laksanakan, yang dia lalui di garis depan, dia ikut berperang, kemudian dia berjaga-jaga dari musuh. Fisabilillah afdalu, lebih utama, min alfi yaumin, dari 1000 hari. Fima siwahu, di dalam selain apa yang dia lakukan, minal manazil, dari beberapa tempat yang lainnya. Kita beribadah di rumah tenang, damai. Nah, orang-orang yang sedang berperang, apalagi berada di garis depan, dia berjaga-jaga. Dan itu dia sambil sholat, sambil waspada. Bahkan ada kan sholat sidatul khauf, sholat dengan cara ketika perang sedang berkecamuk atau sedang berada di medan perang. Jadi pastinya lebih besar. Mujahidin yang niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena ingin meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena pengen dibilang pejuang. Jadi pahalanya sangat luar biasa. Satu hari yang dia lakukan itu sebanding lebih baik daripada 1000 hari yang kita lakukan di rumah. 1000 hari daripada yang dia lakukan di tempat-tempat yang lain. Bahkan kalau dia meninggal, ada satu keutamaan. Warada annaman mata, barang siapa yang mati murabitan, dalam keadaan yang berperang, ujriya alaihi ajruhu, maka akan diberikan ganjaran pahalanya, wa rizquhu, dan rezekinya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Misalkan dia hari ini mati dalam keadaan berperang di jalan Allah, maka ganjaran pahalanya walaupun dia udah mati itu akan diberikan terus sampai hari kiamat. Bukan hanya ganjaran pahalanya, rizkinya. Wa amina min fitnatil qabri, dan dia akan aman dari fitnah kubur. Fitnah kubur diantaranya adalah gencetan atau himpitan kubur. Setiap manusia itu akan merasakan, baik yang soleh ataupun yang toleh, baik orangnya baik ataupun orangnya jahat, durhaka. Hanya saja berbeda himpitannya. Kalau dia orang baik, himpinannya tidak terlalu keras, tidak terlalu kencang. Tapi kalau dia orang jahat, durhaka, himpitannya kencang.
Sehingga hari pertama sampai hari ketujuh itu fitnah kuburnya luar biasa. Karena itu dianjurkan keluarganya dari tanggal 1, dari hari pertama sampai hari ketujuh itu mendoakan untuk si mayit ini. Atau kalau dia ada kemampuan daripada orang yang ditinggalkan tadi meninggalkan harta, boleh dia ngadain hari pertama sampai hari ketujuh itu dianjurkan untuk meringankan si mayit yang sedang berada di dalam kubur, yang sedang merasakan fitnah kubur, pertanyaan munkar nakir, kemudian juga binatang-binatang yang ada di bawah mulai untuk memakan jasadnya, himpitan kubur, gelap dan terangnya kubur pada hari pertama sampai hari ketujuh. Wa amma fadlu syahadati, dan adapun keutamaan mati syahid fisabilillah di jalan Allah, fa'adhamu, lebih besar pahalanya min an yuhata bihi, wa ajallu wa akbaru min an yakhadahu haddu miqdarun, dan lebih besar, lebih mulia sehingga tidak ternilai dan tidak terbatas pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Bahkan orang yang mati syahid itu jangan kita kira dia mati, tapi dia hidup di sisi Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Fala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata." Jangan kamu kira orang-orang yang dibunuh di jalan Allah adalah mati, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan orang-orang yang mati syahid itu adalah hidup, hanya berpindah tempat saja di sisi Allah, dan mereka diberi rizki. Farihina bima atahumullahu min fadlih, dan mereka itu senang, gembira atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa keutamaan. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan dia gembira, nunggu dengan orang-orang yang tidak bergabung dengan mereka dari belakang mereka. Alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, keadaan mereka tidak takut atas mereka dan juga tidak ada kecemasan, kesedihan terhadap mereka. Walaupun mungkin kelihatannya secara zahirnya tubuhnya penuh dengan sayatan, penuh dengan tebasan, penuh dengan tusukan. Kalau kita lihat misalkan Sayyidul Mujahidin itu adalah salah satu pamannya Nabi Sayyidina Hamzah. Beliau itu ketika berperang, meninggal di perang Uhud itu 80 tusukan, 80 cabikan, 80 tebasan yang ada di dalam tubuhnya. Tusukan, kena panah, kena pedang, mungkin kena kapak dan yang lainnya. Walaupun kita lihat itu luar biasa, badannya penuh dengan tusukan, tapi mereka bergembira, mereka senang dengan karunia yang Allah berikan. Dan Allah berfirman di ayat yang lain, wa qala ta'ala walladzina qutilu fi sabilillah fala yudilla a'malahum, dan orang-orang yang dibunuh ketika berperang di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal mereka sedikit pun. Sayahdihim wa yuslihu balahum, Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka, dan juga keadaan mereka akan diberikan kedamaian. Wa yadkhulul jannata arrafaha lahum, dan mereka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lisyahidi indallahi sab'u khisal.
Bagi orang yang mati syahid di sisi Allah ada 7 macam keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Yang pertama, ayyaghfir lahu fi awalid daf'atin min damihi. Allah mengampuni dosa-dosanya dari mulai awal tetesan darah yang keluar dari tubuhnya. Dari mulai awal netes darah, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Keutamaan jihad fisabilillah. Kemudian yang kedua, yara maq'adahu fil minal jannah, dan dia bisa melihat tempat duduknya, tempat tinggalnya di dalam surga. Udah ngelihat dia sebelum mati, udah ngelihat. Kemudian wa yuhalla hullatal iman, dan dia menghiasi dirinya itu dengan hiasan keimanan. Iman itu adalah satu perhiasan, dan dia menghiasi dirinya itu dengan hiasan keimanan. Wa yujara min adabil qabr, dan dia dibebaskan dari azab kubur. Enggak ada azab kubur bagi orang yang mati syahid. Wa ya'mana minal fazail akbar, dan dia aman dari kekagetan yang besar, seperti seperti peniupan sangkakala yang pertama dan yang kedua itu kan bisa membuat makhluk seluruhnya kaget. Pertama hancur semuanya, yang kedua bangkit semuanya, kaget tuh. Tapi orang yang mati syahid nggak kaget. Wa yuda'a ala ra'sihi tajul waqar, dan akan diletakkan atas kepalanya itu adalah mahkota kemuliaan. Kayak raja, di atas kepalanya itu ada mahkota. Al-yaqutahu minhu khairun minad dunya wa fiha, dan yakut permata-permata yang ada di mahkota kemuliaan tadi itu adalah lebih baik daripada dunia dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Artinya yakut-yakut, batu-batu yang ada di permata itu lebih mahal dari dunia dan segala isinya. Kira-kira satu pulau itu harganya berapa tuh? Nyampe nggak 1 triliun? Nah, ini bukan satu pulau, satu negara dijual. Satu negara kira-kira harganya berapa? Ada yang jual nggak? Nggak ada yang beli. Ini satu benua harganya berapa? Ini satu dunia harganya berapa? Itu masih kalah harganya sama yakut. Wa yujawwaja isnataini wa sab'ina jawjatan min al-huril 'aini, dan dia akan dinikahkan. Dinikahkan dengan 72 bidadari. Masya Allah, 72 bidadari, Gus, gimana itu biasa? Masya Allah. Yang kalau seandainya bidadari itu ditampakkan di alam dunia, maka akan terang benderang seperti matahari. Secantik-cantiknya perempuan yang ada di muka bumi ini, paling cantik orang mana? Tetap aja, ya kan? Kalau nggak mandi berhari-hari bakalan bau. Tapi bidadari kagak, nggak ada baunya, wangi. Wa yushaffa'u fi sab'ina min aqari, dan dia bisa memberikan syafaat, pertolongan, tentunya atas izin Allah, kepada 70 kerabat-kerabatnya. Masya Allah, luar biasa. Punya saudara berjuang kemudian mati syahid, nah kita diajak tuh. Sama seperti punya anak, punya saudara yang hafal Al-Quran, dia bisa memberikan syafaat kedua orang tuanya, syafaat kepada kakak adiknya, syafaat kepada nenek kakeknya, syafaat kepada cucunya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa sayun ahabba ilallahi min qatarataini wa atharaini. Tidak ada sesuatu yang lebih Allah cintai dari dua tetesan dan dua bekas. Apa aja? Yang pertama, qatratun dumu'in min khasyatillah, tetesan air mata yang tercurah, yang air mata itu mengalir karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta. Malam-malam sambil istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau lagi ingat di rumah, lagi ingat dosa, mengalir air mata, takut kepada Allah, rindu kepada Rasulullah, mengalir air mata, adalah tetesan yang paling Allah cintai. Yang kedua, wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillah, dan tetesan darah yang dituangkan di dalam jihad fisabilillah, yang tumpah di dalam jihad fisabilillah. Mungkin tangannya kesabet pedang, kemudian tetesan darahnya keluar dari tangannya. Badannya ketusuk panah, kemudian dicabut, keluar darahnya. Itu adalah tetesan darah yang paling Allah cintai. Wa ammal asarani, dan adapun dua bekas yang paling Allah cintai adalah fa asarun fisabilillah, bekas-bekas ketika jihad fisabilillah. Mungkin bajunya robek-robek, ya kan? Kemudian penuh dengan debu, kemudian tamengnya hancur, pedangnya terbelah menjadi dua. Itu adalah bekas-bekas yang Allah cintai. Wa asarun fi faridatin min faraidillah, dan bekas-bekas yang ada dari kefarduan ibadah yang fardu-fardu yang Allah Subhanahu wa taala fardukan. Seperti kenapa kamu kok kurus banget? Ya, ini habis puasa di bulan suci Ramadan jadi agak kurus. Nah, itu paling Allah cintai. Habis lebaran gemuk lagi. Kesini suruh makan, kesini suruh makan lagi. Sehari silaturahmi 3 kali, makan 3 kali. Belum di rumah makan lagi. Makanya habis lebaran aku berlindung kepada Allah dari naik berat badan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma yajidu syahidu min alamil qatli illa kama yajidu ahadukum masal qarsati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bagaimana sih keadaan orang yang jihad fisabilillah kemudian mati di medan perang. Tidaklah seseorang yang mati syahid merasakan kepedihan dibunuh kecuali dia hanya merasakan, kecuali sebagaimana salah seorang kalian merasakan daripada sentuhan nyamuk. Maksudnya adalah gigitan nyamuk. Orang yang mati syahid itu rasanya seperti digigit nyamuk. Kalau kita bilang nggak usah takut disunat mah kayak digigit nyamuk. Nah, orang yang mati syahid itu rasanya seperti cuma digigit nyamuk. Berarti kan cuma rasanya cuma sakit sedikit doang. Berarti kalau kita perhatikan hadis ini, sakaratul mautnya itu langsung orang yang mati syahid. Dia nggak merasakan seperti gambaran yang digambarkan oleh para nabi, diantaranya seperti apa? Seperti seekor kambing kemudian yang ditarik daripada kulitnya, dikulitin, kemudian dicabik-cabik dengan 1000 cabikan. Nah, luar biasa. Kalau ini mah seperti digigit nyamuk doang.
Masya Allah, luar biasa keutamaan orang yang berperang, para mujahidin dan orang-orang para syuhada yang mati syahid di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Warada, dan ada satu keterangan, telah datang satu keterangan anna arwahas syuhada, bahwasanya arwah-arwah syuhada fi ajwafil tairin khudrin, di dalam rongga-rongga atau lubang-lubang daripada burung yang hijau. Artinya arwah-arwah syuhada itu bebas berterbangan kemana-mana, terbangannya dengan kendaraannya burung yang hijau. Mereka ta'kulu min samaratil jannati, mereka makan daripada buah-buah surga, wa tasrabu min anhariha, dan mereka minum dari sungai-sungai yang ada di dalam surga, wa ta'wi ila qanadila mu'alliqatin bil ars, dan tempat tinggal mereka itu adalah di kindil-kindil yang bergantung di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah kemuliaan, kenikmatan, kebahagiaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang syahid, yang berperang di jalan Allah, yang niatnya benar meninggikan kalimat Allah untuk menolong agama Allah, bukan karena yang lainnya. Luar biasa. Bahkan wawarah dari dalam hadis yang lain telah datang anna syahida, bahwasanya orang yang mati syahid yatamanna an yarji'a ila dunia, berharap dia kembali lagi ke dunia, fayuqtala asra marratin, kemudian dibunuh lagi 10 kali, lima yara min fadli syahadah, karena dia udah melihat ganjaran keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid pengen balik lagi ke dunia, pengen perang lagi, mati lagi, kemudian perang lagi, mati lagi, sampai 10 kali, karena melihat keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepadanya. Kita doakan para mujahidin fisabilillah, para syuhada, orang-orang yang berperang di jalan Allah, para pahlawan, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala, mengampuni segala dosa-dosanya, Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadahnya, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan juga kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini yang singkat pada malam hari ini dan bermanfaat. Dengan kita hadir pengajian, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.